Halo, selamat pagi. Saya Inengah Dwi Putra Witasana dengan NIM F1D022049 dari kelompok 11. Di sini saya akan eh, menjelaskan jurnal modul 4. Untuk jurnal modul 4 itu seperti ini. Jadi, bentar saya akan share screen dulu. Share screen. Nah, bagus. Jadi, soal modul 4 itu kita disuruh untuk eh, melakukan filtering dengan filter min, median, modus, dengan kernel 3 kali 3 lalu kernel 9 kali 9 lalu kita melakukan sharpening dan smoothing. Setelah itu kita melakukan deteksi tepi menggunakan Sobel, Prewitt, dan Robert. Nah, hasil deteksi gambar yang digunakan untuk deteksi Sobel, Prewitt, Robert itu adalah hasil dari eh, soal ini, soal nomor satu ini, yaitu, nah, jadi eh, output dari soal nomor satu ini adalah yang saya tandain ini. Jadi kita akan memakai kembali gambar yang ini untuk eh, deteksi tepi Sobel, Prewitt, dan Robert. Oke, kita ke code-nya langsung. Jadi untuk bisa seperti itu kita harus melakukan menyimpan list-list gambar dari hasil nomor satu tersebut. Nah, di sini hasil nomor satu itu kita simpan di eh, variabel list image agar kita bisa menggunakannya kembali untuk deteksi tepi. Nah, ini untuk menyimpannya agar lebih bisa dinamis lah. Sebenarnya bisa aja langsung memakai eh, variabel dari min 3 min 9 tersebut. Tapi saya lebih memilih agar lebih dinamis, makanya saya simpan di sebuah list. Nah, kita langsung agar juga bisa ditampilkan secara dinamis, tidak seperti ini. Ini kan kita lakukan agak panjang kodenya, makanya saya membuat fungsi showlist untuk menampilkan gambar-gambar dari hasil deteksi tepi. Oke, kita jadinya saya tidak menggunakan kode ini secara berulang, cukup menggunakan fungsi showlist tadi, yang dimana dia bisa manggil si list image sama list detail tadi itu sebagai parameternya. Dan X ini adalah si kernelnya. Title ini merupakan list juga yang sudah saya simpan tadi. Di sini saya sudah simpan titelnya itu dari min 3, min 9 kali 9, shortening, seperti itu. Oke, jadi untuk soal nomor satu itu, pertama-tama kita harus mengimport library matplotlib, lalu CV2, lalu NumPy. Oke, pertama kita read gambarnya dulu. Ini ada gambar MU. Oke, lalu kita akan melakukan eh, grayscale dengan library dari CV2, yaitu CVT Color. Kita mengubah color dari BGR ke gray. Kita simpan di variabel image lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan peningkatan kualitas citra. Oke, untuk definisi yang pertama ini kita memiliki kernel 9 dan kernel 3. Kernel 3 ini NP-value ini berarti dia membuat matriks 3 kali 3, ini 3 kali 3-nya, dengan isi elemen dari setiap matriks tersebut adalah 1/9. Begitu juga untuk yang kernel 9, ini 9 kali 9, isinya itu 1/81. Oke. Nah, ini lalu kita memiliki fungsi get padding, di mana
kita akan melakukan padding pada image untuk proses seperti konvolusi. Kita harus melakukan padding dulu terhadap image yang disesuaikan dengan kernel yang dipakai. Nah, di sini jadi pertama itu ini menyimpan menyimpan banyaknya banyaknya kolom pada kernel yang dikurang satu lalu dibagi dua. Jadi dia menyimpan setengah dari si si kernel tersebut, misalnya 3 kali 3. Berarti si i itu nantinya berarti si i itu nilainya adalah satu. Berarti dia nambah ke atas itu satu, ke kiri itu satu, seperti itu. Begitu juga yang J, dia bakal nambah ke ke kanan satu, ke bawah satu juga. Nah, begitu untuk teorinya. Lalu filter ini, depth filter ini kita akan gunakan untuk proses min dan sharpening dan smoothing. Karena dia menggunakan struktur konvolusi yang sama, kita bisa menggunakan satu fungsi untuk tiga tiga permasalahan tersebut. Nah, min filter. Sekarang kita tinggal memanggil fungsi filter, namun kita sesuaikan dengan kernel yang ada, kernel yang diminta. Karena di soal diminta mengerjakan proses min dengan dua kernel, yaitu kernel 3 dan kernel 9, kita langsung panggil aja. Nanti kita lihat hasilnya belakangan. Oke. Nah, lalu untuk proses median, pertama-tama kita membutuhkan fungsi get mid, atau kita get mid ini dari yang kita lihat dia itu adalah array satu dimensi. Eh, Dia pertama-tama itu mensorting mensorting array tersebut secara ascending dari kecil ke besar. Lalu dia eh, mendapatkan lalu dia mencari nilai tengah, mencari nilai tengah menggunakan len dibagi dua. Lalu ketika lennya itu di modulo 2 itu dia nol, maka eh, atau nilai tengahnya ya, nilai apa namanya, nilai mid index len dari array arraynya itu genap, maka kita kita harus menambahkan indeksnya, indeks dari mid index ditambah dengan mid index plus satu lalu dibagi dua. Kalau tidak, langsung kita uh, mid value-nya itu sama dengan array mid index itu. Jadi nilai tengahnya itu nggak perlu ditambahin karena kita udah dapat the exact dari nilai tengahnya. Seperti rumus median biasanya. Nah, lalu di sini kita memiliki fungsi filter median. Fungsi filter median ini dia sama seperti eh, mirip-mirip seperti proses konvolusi, yaitu dua perulangan pertama itu melakukan perulangan terhadap image-nya, lalu ini terhadap kernelnya. Nah, di sini yang bedanya tuh kita tidak melakukan sum atau penambahan dari hasil kali antara kernel dan image-nya. Jadi pada pada filter min ini, jadi kernel x, y itu didefinisikan untuk sama dengan diambil dari elemen dari image yang sudah di padding. Nah, kita juga punya variable result untuk menyimpan hasil dari filter min ini.
Oke, jadi si image kernel X ini dia akan nyimpan array dan agak ini bakal nyimpan array secara dua dimensi. Mas ini masih dua dimensi. Nanti eh dari sekitar jadi kernel kernel ini dia nyimpan nilai nilai pada sekitaran i sekitaran elemen pada j gambar yang sudah di padding. Oke, lalu reshape ini kita menjadikan array dua dimensi tadi menjadi satu dimensi, ya Tuhan. Nah, lalu hasil dari eh, nilai median itu kita simpan di result j. Oke, ini pengimplementasian kodenya untuk median. Ini menggunakan kernel 3x3, ini menggunakan kernel 9x9. Nah, untuk modus juga sama, kita membutuhkan fungsi untuk mendapatkan modus dari setiap perulangan. Oke, kita di sini mempunyai modus. Jadi variabel count itu kita gunakan untuk menghitung jumlah dari setiap frekuensi yang ada. Di sini untuk menghitung modus, lalu sama seperti filter media, kita nah, namun bedanya itu kita memanggil get modus di bagian akhir perulangan. Oke. Nah, ini kita merupakan pengimplementasian filter modus 3x3 dan 9x9. Nah, untuk proses penghalusan dan penajaman, kita menggunakan eh, kernel yang berbeda dari eh, kernel 3x3 atau ke 3x3 sebelumnya. Dan kita mau di sini pada saat pening kita menggunakan kernel 3x3, namun nilainya itu sudah ditentukan dalam soal. Ini nilainya untuk kernel smoothing dan sharpening. Nah, jadi karena kata saya tadi sharpening dan smoothing tadi menggunakan eh, filter yang sama seperti min, jadi kita tinggal panggil filter saja, fungsi filter tadi. Namun kernelnya berbeda, yaitu kernel sharpening dan smoothing. Nah, lalu hasil dari min, sharpening, modus, median itu kita simpan dalam list image. Nah, di sini saya juga menyimpan list title yaitu min 3x3 agar mudah dalam menampilkan gambar-gambar yang ada titelnya. Nah, ini saya menggunakan apa namanya? Memanggil sebenarnya ini bisa kita lakukan secara eh, apa namanya? Secara dinamis, tidak menggunakan fungsi, tapi di sini saya memakai sebagai contoh dulu. Nah, ini kita tidak akan melakukan ini lagi karena kita sudah memiliki fungsi showList tadi. Nah, ini hasil dari min 3x3, min 9x9 berikutnya. Nah, lalu untuk soal, ya Tuhan, lalu untuk soal nomor 2, kita akan melakukan deteksi tepi. Nah, kita juga membutuhkan fungsi padding lagi, namun ini agak berbeda fungsi paddingnya karena di sini deteksi fungsi apa namanya padding di sini berbeda karena kernelnya itu bukan ganjil lagi atau 3x3 9x9 yang eh, dimana kita bisa memakai nilai tengahnya itu di tengah eh, di tengahnya kernel ini tidak bisa kita
mengambil di pojok kiri atas dari kernel. Nah, ini kalau kernelnya kalau kernelnya genap, maka N-nya itu kita sama dengan panjang dari kernel dibagi 2. Lalu kita pakai pad-nya itu di ini bagian N ini bagian bawah kita tambahkan sebanyak N, bagian kanan kita tambahkan sebanyak N. Nah, kalau dia ganjil, oh sebenarnya kita bisa memakai fungsi ini untuk proses padding sebelumnya karena di sini ada pengkondisian kalau eh, kernelnya itu ganjil atau genap. Oh, ini lebih dinamis, tapi saya lupa memakai yang untuk di atas. Oke, sekarang kita untuk proses edge eh, detection kita harus melakukan proses konvolusi. Di mana pada proses konvolusi ini kita harus mempunyai variable result yang sama besarnya dengan eh, image image yang sudah di image. Oke, image asli dengan tipe INT untuk sebuah tampungan ini ya result ini lalu sama nanti si eh, result I, J ini diisi dengan hasil jumlah dari gambar dikali dengan kernelnya ini. Jadi result ini berisi dengan hasil kali dari padding dan kernel. Lalu berikutnya, nah pertama pada proses F detection ini pertama gambarnya itu harus di padding dulu. Kita harus padding gambarnya, lalu lakukan konvolusi pertama dan konvolusi kedua. Konvolusi pertama ini kita menggunakan kernel satu, yaitu mana kernelnya, di mana kernelnya. Nah, ini kernel yang dimaksud itu ada kernel satu itu adalah kernel X pada filter Sobel dan kernel 2 itu adalah filter Y dari Sobel, deteksi Sobel. Ini kernelnya. Oke. Jadi kernel 1 dan 2 itu adalah filter X dari filter baris dari si Sobel dan Y itu adalah filter forum dari si Sobel. Nah, ini kita lakukan konvolusi. Nah, hasilnya itu nanti hasil dari konvolusi itu kita akarin pangkatin 2. Konvolusi itu kita pangkatin 2. Lalu apa namanya? Konvolusi 2 itu juga kita pangkatin 2. Lalu hasil dari pangkat 2 itu kita tambahkan. Lalu diakarkan. Oke. Nah, ini tadi solis tadi. Ini untuk menampilkan gambar tadi secara dinamis. Pertama, dia itu bakal menambahkan it detection. Oke, oke. Nah, ini kan pertama. Jadi untuk melakukan apa namanya deteksi tapi dengan Sobel, kita tinggal memanggil show list. Nah, show list, lalu list image sebelumnya itu, yaitu hasil dari min, modus, sharpening, smoothing tersebut. eh Ya, ini list image-nya. Lalu kita
kita apa namanya juga punya list title tadi dan nah di sini yang membedakannya itu adalah kernelnya. Di sini kita menemukan Sobel X dan Sobel Y. Jadi yang masuk ke sini adalah X, Y-nya itu adalah kernelnya. Nah, jadi kita kan akan melakukan edge detection secara Sobel. Jadi di sini dia memanggil eh, dia mema- dia pertama menambahkan eh, dia memiliki list temp apa untuk menyimpan apa namanya eh, untuk menyimpan sebagai list menampung untuk menampung hasil dari si sobel deteksi tepi sobel tersebut. Nah, di list open ini dia menyimpan hasil dari pemanggilan fungsi add detection yang dimana X-nya itu adalah, nah di sini kan eh, memang secara ini kan array. Jadi array ke I tadi kan eh, min. Jadi dia bakal nge nge add detection si min tadi, hasil dari min 3 kali 3 tadi, I-nya kan nol dulu, lalu X-nya itu tetap menggunakan sobel X dan sobel Y, Y-nya itu seperti itu. Algoritmanya lalu ini gunanya untuk menampilkan judul, menampilkan gambarnya. Oke, seperti itu. Nah, jadi dia ini akan melakukan sesuai dengan eh, banyaknya image yang ada. Oke, kode berikutnya adalah hasil dari Sobel. Ini hasilnya, ini juga private. Di sini kita tinggal, ini yang maksud saya lebih dinamis, di mana kita bisa menggunakan satu fungsi saja untuk kode-kode berikutnya. Solis, kita tinggal mengambil solis di sini, namun yang berbeda adalah kita menggunakan kernel private X dan private Y. Ini hasilnya untuk yang private, yang robot juga sama, namun berbeda untuk kernelnya saja. Ini X dan Y. Oke, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih apabila ada salah kata, mohon maaf.